Ya, alhamdulillah kita sudah turun dari gunung Puncak Naibos. Kira-kira 100 meter ke depan kita akan lihat satu buah peninggalan Jepang. Barangkali mereka sebut ini sebagai benteng ya. Ya, di tepi pantai. Oh, mana jalannya nih ya? Sini Kita aja lihat jalannya. tuh. Oh ya, di sini ada jalan. Kita di pinggir ini aja ya. Matikan Bi. Apanya? Itunya, kameranya. Ya, jangan dulu. Nah, ya, kita matikan boleh. Ya. Oke, nanti kita lanjut ke depan lagi. Ya, sudah nampak nih. Torik ya. Sekarang kita menuju benteng orang Jepang dulu ya. Fatih, kemari yuk, sana yuk. Sini jalannya. Ya, inilah pengendaraan APV. Pak, sandal. Ini sandalnya. Ini dari depan sana, saudara ya. Peninggalan Jepang, benteng Jepang. Nah, inilah dia, saudara. Ini pinggirnya. Hanya bisa kita ke dalam. Nah, ini dia saudara ya. Nampak sini udah dibuat pagar, ada keramiknya lagi sudah dibuat, lantai keramik. Ya, di sini saudara ya. Coba kita lihat di atas. Ini dibuat pada masa penjajahan Jepang atau Belanda. Orang-orang tua kita menyebutkan bahwa ini dibuat oleh tentara Jepang untuk menembak pesawat sekutu, mungkin pesawat daripada Belanda atau Inggris yang lewat. Dan ini tempat mereka bersembunyi. Nah, inilah saudara kondisi di dalam bangunannya ya, saudara ya. Nah, ini ada tempat lobang-lobang dan juga ada kursi semacam tempat duduk atau rak dibuat. Nah, ini ada lubang nih menuju keluar. Nih. Ternyata bangunan ini diameter dindingnya lebih kurang 1 meter. Ya, diameternya lebih kurang 1 meter. Nah, ini di atas ya saudara, kita lihat di atas ada lubang. Oh iya, ada lubang, cuman tidak tahu kita lubangnya ini letter L, tidak langsung tembus ke langit. Ini ada 4 buah lubang. Halo, ada orang? Nah, ini saudara ya. Orang kampung sini menyebutnya adalah kuruk-kuruk. Saya ngalih namanya kuruk-kuruk, tempat persembunyian tentara Jepang untuk melakukan tembakan keluar. Ini nampaknya bangunan ini tahan daripada bom. Jika ada bom yang dilemparkan dari pesawat dari luar, dari langit atau dari udara, maka bangunan ini kemungkinan besar tahan daripada goncangan bom. Ini sudah ada pembangunan pagar yang dibuat oleh pemerintah daerah atau mungkin pemerintah desa. Nah, ini nampak pantai yang telah sangat bagus lah, bawa keluarga kemari ke pinggir pantai. Memang di tempat sini nampaknya tidak ada kantin, kecuali di paling ujung sana sudah ada kantin, dan itu ada bangunan yang lagi dibuat. Katanya bersumber dari dana desa. Ini tinggi bangunannya lebih kurang sekitar 2,5 meter atau 3 meter. Lebarnya sekitar 4 meter. Nah, ini bangunannya dari luar. Nah, ini nampak. Nah, ternyata benar diameternya sangat lebar. Beton ini lebih kurang 50 cm. Ketebalan daripada betonnya.
Ini mungkin sudah dirancang untuk tahan gempa atau bahan peledak. Dan daerah sini, sebelah sini lebih tebal lagi, ini daerah ke laut. Arah pinggir laut ini tampak lebih betul. Tidak ada pintu atau jendelanya, tidak ada lubang. Ini untuk lebih jelasnya kita ambil dari jarak 6 meter dari tempat, dari bangunan benteng persembunyian tentara Jepang zaman dahulu. Kalian di atasnya ada nampak itu lubang. Barangkali itulah lubang yang sebagai lubang untuk menembak ke atas barangkali. Ini pantai. Dan ini sekarang kita berada di Pantai Naibos. Pantai Naibos lebih kurang 36 km dari kota Sinabang, Pulau Simelu. Saudara sekalian, di depan sana ada ujung daripada gunung ini, gunung yang nampak di tengah ini. Ini sudah dibeli atau barangkali HGU, hak guna usaha, oleh salah seorang pengusaha dari Timur Tengah. Mungkin mereka akan mau bangun semacam hotel atau villa atau tempat penginapan bagi mereka untuk beristirahat. Dulu sebelum tsunami ini laut ke tengah, lebih dekat lagi ke pinggir pantai. Namun setelah tsunami dan gempa 2005, tanggal 28 Maret 2005, maka pulau ini sudah terangkat. Pulau Simelu ini telah terangkat lebih kurang 70 cm, sehingga air laut yang dulunya sudah sampai ke dekat benteng Kuruk-Kuruk orang Jepang ini sekarang sudah jauh menuju ke tengah. Ini saudara. Teman-teman sekalian, di depan itu adalah tempat penambatan bot-bot kecil para nelayan yang telah dibangun oleh pemerintah daerah.